Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Mufarha, selaku dosen dari D3 Keperawatan, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan, Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai dosen yang masuk dalam Serdos di gelombang 4 tahun 2021 ini akan menyampaikan terkait PDD UKT-PT dalam bidang unsur pendidikan dan pengajaran. Unsur pendidikan dan pengajaran tidak lepas dari bagian Tridharma perguruan tinggi. Dalam pengajaran kali ini, saya sebagai dosen pengampu beberapa mata kuliah, diantaranya keperawatan dasar, di mana keperawatan dasar pada semester genap di tingkat 1, kemudian bahan ajar yang dikembangkan, ya, saya membuat buku dengan judul Hipertensi dan Intervensi Keperawatan dengan penerbit Lakisa. Selanjutnya ada mata kuliah konsep dasar keperawatan yang mana pelaksanaannya di semester ganjil tingkat 1. Dilanjut dengan manajemen patient safety, ya, ada di semester genap tingkat 1. Dan juga saya membantu dalam mengampu mata kuliah bahasa Inggris, khususnya dalam hal prakteknya, ya, di English in Nursing. Dikarenakan dulu sebelum terjun ke dunia pendidikan, saya ada pengalaman sebagai perawat pelaksana di luar negeri, tepatnya di King Abdul Aziz Hospital, sehingga diharapkan dalam mahasiswa didik kami bisa atau mampu berbahasa Inggris sehingga siap digunakan dalam persaingan global untuk dikirim sebagai tenaga profesional, khususnya perawat di luar negeri. Selanjutnya, saya juga membantu mata kuliah ilmu biomedik dasar yang pelaksanaannya semester ganjil pada tingkat 1 dan praktek klinik keperawatan, di mana pelaksanaannya semester ganjil tingkat 2. Sebagai bentuk akumulasi dari semua materi yang telah diperoleh pada mahasiswa di tingkat 1. Untuk bahan ajar yang dikembangkan pada praktek klinik keperawatan dasar sebagai acuan yaitu asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan nutrisi, di mana ini merupakan produk saya dan rekan saya atas nama Apriani, penerbit oleh Samudra Biru. Nah, untuk itulah yang menjadi dasar saya ditempatkan pada keperawatan dasar, di mana pemberian asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sangat diperlukan. Ditambah lagi bagaimana pengaplikasiannya saat praktek di dalam English in Nursing atau di dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris diperlukan sebagai bentuk modal dari perawat sendiri sehingga bisa bersaing di dunia global. Karena dari background saya dulu sempat sebagai perawat pelaksana khususnya di high care unit atau di intensive care unit, yaitu di King Abdul Aziz Hospital selama 3 tahun, sehingga diharapkan nanti pengaplikasian pada mahasiswa bisa dapat dengan baik. Inilah buku yang kami susun yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam proses pembelajaran pada mahasiswa. Adapun rencana pembelajaran kali ini yang akan saya sampaikan yaitu mata kuliah keperawatan dasar, di mana pelaksanaannya di semester 2 atau di semester genap pada mahasiswa tingkat 1. Untuk di tahun 2021, di mana saya selaku PJMK dan juga tim pengajar yang dibawahi oleh Bu Juli, Bu Rifaatul Fani, Pak Dion, saya, dan Bu Mustika. Untuk jumlah SKS sebanyak 5, di mana terdiri dari teori 3 SKS dan praktek atau dalam hal ini skill itu sebanyak 2 SKS. Dari deskripsi mata kuliah, di mana keperawatan dasar ini memberikan pengenalan dan dasar-dasar atau fundamental tentang kebutuhan dasar manusia yang terkait dengan bidang kesehatan, peran perawat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, serta teknik atau keterampilan dalam upaya pemenuhan
kebutuhan dasar pada pasien yang diakibatkan oleh berbagai masalah kesehatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, di antara yang pertama, menguasai konsep teoritis kebutuhan dasar manusia, di mana capaian pembelajaran yaitu berupa pengetahuan pada level 8, kemudian mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, baik sehat maupun sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek biopsikososial spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai dengan standar asuhan keperawatan, di mana ini merupakan capaian pembelajaran untuk keterampilan khusus yang pertama. Selanjutnya, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis yang masuk dalam capaian pembelajaran kompetensi khusus yang kedua, dan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisa data serta metode sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun yang belum baku dengan menganalisa data. Dan ini merupakan capaian pembelajaran untuk keterampilan umum yang pertama. Dan begitu juga yang kelima, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur dan masuk dalam capaian pembelajaran keterampilan umum yang kedua. Adapun bahan ajar diantaranya berikut ini dari teori kebutuhan dasar manusia itu sendiri, kemudian standar prosedur dari masing-masing pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dilanjutkan dengan metode dan proses pembelajaran yang akan saya gunakan, yaitu berupa ceramah, juga berupa small group discussion, bisa juga dalam problem based learning dan tanya jawab. Kemudian untuk medianya, sementara saat pandemi kami menggunakan e-learning, namun saat skill praktek kami bertatapan secara langsung atau secara sinkronus. Untuk alokasi waktu berikut ini, dan di mana kriteria dan bobot penilaian terdiri dari sikap yang sebanyak 5%, kemudian tugas 20%, UTS 20%, dan UAS 25%, serta praktikum menduduki 30%. Pada masing-masing pertemuan, kami sudah menyusun dari capaian pembelajaran, indikator kemampuan akhir, dan bahan kajian, serta bentuk pembelajaran dari masing-masing bahan ini. Kemudian indikator atau kriteria penilaian pun juga demikian, serta bahan atau sumber belajar bisa melalui laptop, ruang kelas, atau bahan lain. Dalam hal ini e-learning. Selanjutnya, untuk daftar pustaka, kami juga menyertakan berbagai daftar pustaka yang bisa dijadikan rujukan dalam pembelajaran keperawatan dasar kali ini, di mana salah satunya diantaranya yaitu buku yang kami susun, yaitu dengan judul Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Nutrisi, dan serta asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Adapun jadwal perkuliahan sebagai berikut. Demikian untuk rencana pembelajaran yang kami sampaikan, yaitu kami mencontohkan salah satu mata kuliah yang kami ampu, yaitu keperawatan dasar. Adapun penilaian pada akhir setiap mata kuliah akan kami himpun dalam sistem akademik informasi ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun dalam bentuk siakat, di mana nilai dari masing-masing mahasiswa akan berupa nilai mutu, terdiri dari nilai mutu, nilai lambang, dan juga nilai interval sebagai berikut. Untuk tampilan siakat kami demikian ini, di mana siakat bisa diakses oleh beberapa sivitas akademika dari yang mahasiswa, kemudian para dosen, admin, kemudian bagian keuangan, dan lain sebagainya. Demikian untuk penjelasan RPS yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan disusun dengan contoh pembelajaran video baik melalui sinkronus maupun melalui asinkronus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.